Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di kegiatan rutin kita yaitu kajian Sabtu pagi ataupun majelis subuh virtual. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah pada edisi ke-89, yaitu pada hari ini kita insya Allah akan membahas hadis Arba'in yang ke-19, yaitu dengan tema Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Yazin Al-Hakimi. Dan di sini sudah hadir ya Ustadz Yazinnya ya? Sudah. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sudah sehat Ustadz? Alhamdulillah. 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 Mudah-mudahan Ustadz sehat terus dan Amin. bisa menemani kita terus memberikan ilmunya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah virtual subuh, marilah kita membuka acara ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sebelum kita mulai, kami mengingatkan kembali untuk ikhwan, apabila memungkinkan mohon untuk dibuka kameranya, dan untuk akhwat dipersilahkan tidak membuka kameranya. Dan juga disiapkan catatan-catatannya, alat tulisnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz Yazin itu bisa bermanfaat dan bisa ditulis serta bisa disebarluaskan lagi informasinya. Baik, untuk memaksimalkan waktu, insya Allah kita akan selesai jam 6.20. Dan juga setelah penyampaian dari Ustadz Yazin ada pertanyaan, dipersilahkan juga disiapkan pertanyaan-pertanyaannya. Baik Ustadz, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Baik, jazakallahu khairan. Ustaz Iya, terima kasih sudah menjadi MC hari ini. Ibu dan Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillah wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina istafa. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik, lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Alhamdulillah wa syukrulillah yang mengumpulkan kita lagi di kajian yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan insyaAllah juga menjadi penuh berkah dan mudah-mudahan insyaAllah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagaimana kita berkumpul pagi ini, insyaAllah kita akan berkumpul di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf, mungkin pertama-tama saya ingin minta maaf karena kemarin cukup lelah karena hari Jumat ada banyak kegiatan sehingga mungkin hari Sabtu mengalami sedikit kecapean. Bukan sakit tetapi sedikit capek. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Mudah-mudahan insyaAllah kajian kita ini selalu istiqamah dan selalu kita mengkaji dan mempelajari ilmu bermanfaat insyaAllah bagi kita semua. Dan bahkan kajian ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana saya menyampaikan, berusaha untuk menyampaikan ilmu bermanfaat, saya juga dapat ilmunya. Ketika saya diminta oleh teman-teman dan rekan-rekan guru-guru di Al-Irsyad untuk menyampaikan kajian ini, saya berusaha untuk mencari riwayat yang dhaif, riwayat yang sahih, ayat-ayat yang dan juga tafsirnya, supaya saya bisa memenuhi amanah yang diberikan kepada saya secara sempurna. Ya, mudah-mudahan insyaAllah kalau belum ada kesempurnaan, itu dari saya sendiri. Kalau ada yang baik, ilmu yang baik, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita akan melanjutkan Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan hari ini kita akan mengkaji hadis yang sangat indah. Dan seluruh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semua hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada keindahan di dalamnya. Tetapi hadis ini ada keunikan. Ada keunikan. Nah, kita akan mengetahui keunikan ini kalau kita sudah membacakan hadisnya.
Ayo kita bersama-sama membacakan hadis ini hadirin. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam izinkan mungkin saya membaca dalam bahasa Arab dan langsung saya akan terjemahkan satu persatu. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis ini. Hadis ini sebenarnya diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas karena tidak ada sahabat pun yang dengarnya kecuali Abdullah bin Abbas. Nah, kalau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنه تعالى عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات dari Al-Abbas, dari Abi Al-Abbas. Abi Al-Abbas itu artinya seorang yang anaknya namanya Abbas. Tetapi juga di dalam kondisi ini bapaknya namanya Abbas. Siapa ini? Namanya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini salah satu keponakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita berkata Abil Abbas, anaknya namanya Abbas dan juga bapaknya namanya Al-Abbas. Suatu hari saya berada di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau meriwayatkan ini, Abdullah bin Abbas. Saya berada di belakang Rasulullah. Apa yang di belakang Rasulullah? Karena saat itu lagi mengendarai unta. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di depan karena pasti harus mengendalikan unta tersebut. Di belakang dia adalah Al-Abbas. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara yang sangat baik memberitahu Abi Abbas, memberitahu Abdullah bin Abbas, ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Hai ghulam, saya ingin memberitahu, hai anak kecil, anak ghulam ini artinya di bawah 9 tahun. Inni u'allimuka kalimat. Saya ingin memberitahu tentang beberapa kalimat, tentang beberapa nasihat. Ihfazillah yahfazuk. Jagalah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapati Allah Subhanahu wa taala di hadapanmu dalam semua situasi. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau minta, maka minta dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila engkau mencari pertolongan, maka cari pertolongan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna al-ummah law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Ketahuilah, kalau seluruh manusia, semua umat, seluruh Indonesia, seluruh negara, semua negara berkumpul untuk memberi manfaat kepadamu, maka manfaat itu tidak akan sampai kepadamu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai' lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik. Kalau seluruh manusia, lihat, seluruh manusia berkumpul untuk menimpakan kebahayaan atau risiko terhadapmu, maka lan yadurruka bi syai'in qad katabahu Allah illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik. Mereka tidak bisa melakukan sesuatu yang membahayakan dirimu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Rufi'atil aqlamu wa jaffati as-suhuf. Pena-pena telah diangkat dan juga halaman-halaman, lembaran-lembaran itu sudah kering. Apa arti daripada hadis ini? Ayo kita mengkajinya satu persatu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berbicara dulu tentang rawi. Rawinya Abil Abbas. Jadi kita bisa memanggil seseorang dikunyahkan kepada anak pertamanya. Kalau saya mungkin anak pertama saya namanya Syaima. Bisa dipanggil Abi Syaima. Tetapi biasanya orang Arab keberatan kalau dikaitkan dengan anak perempuannya atau disebut anak perempuannya. Tapi ini tidak sesuatu umum. Ada sebagian dari orang Arab dipanggil dengan anak perempuan yang paling pertama. Nah, tetapi orang Arab secara umum dipanggil sesuai dengan anak laki-laki yang paling pertama.
Misal Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil Abil Qasim. Kenapa? Karena anaknya namanya Al-Qasim, anak laki-laki yang paling pertama, namanya Al-Qasim. Begitu juga setiap orang di antara kita, ada juga Abi Abdillah, Abi Muhammad, Abi Mahmud, Abi Asif, ya. Kalau di Indonesia Abi Agus, ya. Nah, ini kebiasaan orang Arab. Nah, begitu juga Abdullah bin Abbas memberi nama Al-Abbas kepada anaknya, sebagaimana mungkin ini nama juga diberikan kepada bapaknya. Kenapa kadang-kadang diberi nama yang sama? Tanda sayang kepada orang tua, kita memberikan nama yang sama kepada anak kita. Ini kebiasaan, bukan di dalam agama, hadirin. Bukan di dalam agama. Kebiasaan orang Arab dan budaya orang Arab seperti itu. Nah, jadi saat kita menjelaskan ini tidak bagian dari agama, tidak bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau kita ingin melakukannya, bagus, boleh. Itu juga supaya kita membahagiakan orang tua kalau mereka bahagia karena perbuatannya. Nah, jadi Al-Abbas, Abdullah bin Abbas ini karena beliau sangat sayang kepada bapaknya yang namanya Abbas, beliau memberikan nama yang sama kepada anak. Jadi Abdullah bin Abbas juga dipanggil Abil Abbas. Ya, mudah-mudahan itu jelas ya. Abbas itu siapa? Abbas itu pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Abbas keponakan sepupu Rasulullah, bukan keponakan ya. Sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebenarnya kisah Abdullah bin Abbas itu sangat menarik dan sangat dahsyat. Beliau hanya menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti Abi Hurairah, hanya beberapa tahun, 2-3 tahun, tidak lama. Dan ketika beliau bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, usia beliau 8 tahun, menjadi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena baru beliau berhijrah ke Al-Madinah. Lihat, ini penting. Beliau baru berhijrah ke Al-Madinah di Amul Fath, Fath Makkah. Itu kapan? Hampir kurang lebih 8 Hijriyah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal kapan? 11 Hijriah. Berarti hampir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditemani dan Abdullah bin Abbas menjadi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya 3 tahun. Tetapi kita melihat banyak hadis-hadis diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas. Bahkan para ulama hadis berkata hampir 1.600 hadis semuanya diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Dan yang lebih dahsyat hadirin, yang lebih dahsyat, Abdullah bin Abbas ketika bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, usia beliau tidak terlalu tua, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, Abdullah bin Abbas usianya baru 11 tahun, sama dengan tahun Hijriyah kan? Jadi Abdullah bin Abbas seolah-olah itu lahir di Amul Hijrah, 0 Hijrah itu tahun lahirnya Abdullah bin Abbas. Jadi ketika Fath Makkah, Abdullah bin Abbas usianya masih 8 tahun. Hijrah ke Al-Madinah masih usianya 8 tahun. Luar biasa. Bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau menjadi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari umur 8 tahun sampai umur 11 tahun. Dan hadis ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam panggil ya gulam. Apa artinya ya gulam? Ini penting ya. Penting. Gulam artinya seorang anak kecil, anak yang usianya setelah fitam, setelah melepaskan susu dari ibunya, sudah tidak minum susu dari ibunya, dari dada ibunya. Jadi hampir 2 tahun sampai 9 tahun. Ini namanya gulam. Jadi harus di bawah 9 tahun. Saat Abdullah bin Abbas dengar hadis ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, usia beliau di bawah 9 tahun. Luar biasa. Engkau ibu-ibu, bapak-bapak akan dengar sekarang hadis ini yang penuh dengan manfaat, penuh dengan hikmah-hikmah yang luar biasa. Ilmu-ilmu yang tidak ada batasnya diriwayatkan oleh seseorang yang di bawah 9 tahun. Luar biasa. Namanya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang beliau kepada sahabat Rasulullah, Abdullah bin Abbas hibru hadhihi ummah.
Hibru hadhil ummah. Dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang alim, yang ulama luar biasa, yang ilmunya luar biasa, diberi nama hibr. Hibr ini sebenarnya bukan hanya untuk muslimin. Bahkan orang Yahudi dan juga orang Nasrani di zaman itu, orang yang berilmu dalam agamanya, dalam agama Nasrani, dalam agama Yahudi, dan dia orang Yahudi, dia orang Nasrani juga dipanggil hibr. Seperti Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal meninggal dunia sebelum mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum menjadi muslim. Nah, Waraqah bin Naufal itu terkenal sebagai ulama al-Hanifiyah. Ulama Hanifiyah. Itu bagian besar yang menganggapnya sebagian dari mungkin lebih dekat ke Nasraniyah atau lebih dekat ke Yahudiyah, ada ikhtilaf di antara ulama. Nah, Waraqah bin Naufal dipanggil hibr. Begitu juga ulama-ulama dari Yahudi dan juga dari Nasrani. Begitu juga saat itu karena itu nama sudah umum. Nah, untuk ulama-ulama dalam agama Islam dipanggil hibr. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hada hibru hadhil ummah." Inilah hibru untuk ummah ini. Hibru ummah ini siapa? Abdullah bin Abbas. Para ulama berkata al-bahr juga. Jadi dipanggil hibr, bisa juga dipanggil al-bahr. Hibr ulama besar gitu. Kalau bahar, laut. Ini artinya ilmu beliau saking banyak seperti laut, seluas laut, seluas samudra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan bahwasanya a'lamu ummati bitafsir. Ulama yang paling besar ilmunya dalam tafsir Al-Quran adalah Abdullah bin Abbas. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Abdullah bin Abbas ini usianya masih 11 tahun. Masya Allah. Coba bayangkan betapa cerdas, betapa rajin saat beliau mempelajari ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau tidak berhenti. Abdullah bin Abbas tidak berhenti belajar dari sahabat, belajar dari istri-istri Rasul. Apalagi salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu bibinya Abdullah bin Abbas. Luar biasa. Jadi Al-Abbas bin Abdul Muttalib bapaknya nikah dengan satu wanita. Wanita ini punya saudara, punya adik. Adiknya nikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Maimunah bintul Harith. Beliau terkenal di antara istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling cantik. Yang paling cantik di antara istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Maimunah bintul Harith. Yang paling muda adalah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Maimunah bintul Harith ini bibinya Abdullah ibnu Abbas. Jadi Abdullah ibnu Abbas salah satu rahasia beliau meriwayatkan banyak hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari banyak ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kadang-kadang beliau tinggal di dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu rumah bersama Rasulullah karena salah satu bibinya, salah satu keluarganya adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tafsir sekarang hadis-hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu mengendarai unta, entah itu pergi ke pasar atau kemana-mana, tidak diseriwayatkan di dalam hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanda beliau sayang kepada ke sepupu yang masih muda, yang masih sangat kecil. Nah, membuat Abdullah bin Abbas ini peluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari belakang. Nah, seperti mungkin kalau kita ini lagi mengendarai motor kan, ada dua orang. Ada seseorang di depan yang mengendalikan motor, yang nyetir motor, ada seorang dari belakang. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengendarai unta bersama Abdullah bin Abbas. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kendaraan tetapi tetap ingin menyampaikan dakwah dan nasihat kepada sepupunya Abdullah bin Abbas, memanggil dengan cara yang sangat lembut. Ya ghulam, hai anak kecil, inni u'allimuka kalimat.
aku ingin menyampaikan kepadamu beberapa nasihat, beberapa kalimat yang insya Allah bermanfaat. Lihat, saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bilang, saya mau memerintahkanmu untuk melakukan ini. Saya mau kamu melakukan ini. Tidak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seolah menyampaikan, dengarkanlah. Inni u'allimuka kalimat, saya ingin menyampaikan kepadamu beberapa kalimat-kalimat yang sangat penting dan bermanfaat untuk kehidupan. Inni u'allimuka kalimat, ihfazillah yahfaz. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ini untuk kita semua hadirin, bukan hanya untuk Abdullah bin Abbas. Apa artinya jaga Allah? Kita menjaga aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita menjaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita menjaga firman Allah Subhanahu wa taala. Menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menjaga semua ini, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjaga kita. Kata orang Arab, al-jaza'u min jinsil al-amal. Kalau kita menjaga, maka Allah akan menjaga. Kalau kita mencintai, Allah akan mencintai. Kalau kita membantu, maka Allah akan membantu. Gampang kan? Kita jaga Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak akan jauh. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Nah, jaga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Bagaimana kita menjaga Allah? Sebagaimana yang telah disampaikan, sehari-hari kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perbuatan kita, dalam amal kita, dalam sehari-hari kita, kita menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala. Datang waktu salat, kita melakukan salat. Kita menjaga juga firman Allah Subhanahu wa taala dengan membacakannya, dengan mempelajarinya, dengan membacakannya sesuai dengan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalamnya. Apabila kita menghafalkan beberapa surat, kita menjaga hafalannya. Apabila kita sudah mengetahui arti daripada surat, kita menjaga amalannya dan berusaha untuk mengamalkan. Nah, kalau kita juga bermuamalah dengan orang lain, maka kita menjaga Allah Subhanahu wa taala dalam muamalah itu. Kita bermuamalah dengan akhlak yang sempurna, dengan muamalah yang indah. Itulah kita menjaga Allah Subhanahu wa taala dalam segala aspek di dalam kehidupan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Bagaimana Allah akan menjaga kita? Bagaimana Allah akan menjaga kita? Allah akan menjaga kita dari semua fitnah-fitnah, dari semua kezaliman-kezaliman, dari takdir-takdir yang buruk, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita di dunia. Allah Subhanahu wa taala juga akan menjaga kita di alam kubur. Saat kita di alam barzakh, setiap manusia akan disiksa, akan diberi balasan atas semua keburukan-keburukan dan perbuatan dosa dan maksiat yang pernah dia lakukan selama dia di dunia. Kecuali orang beriman, maka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, ada mungkin makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat indah. Itu akan menemani kita di dalam alam kubur, akan menjaga kita sampai hari kiamat. Ketika kita tanya, siapa kamu? Saya adalah amalmu yang baik. Sebagaimana kita menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan menjaga kita. Kita menjaga aturan Allah Subhanahu wa taala, menjaga fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga mata sehingga kita tidak menonton, tidak melihat yang haram, menjaga kemaluan sehingga kita tidak melakukan hubungan yang haram. Kita menjaga tangan sehingga kita tidak mengambil yang haram. Menjaga kaki sehingga kita tidak berjalan ke tempat yang haram. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga anggota badan kita. Luar biasa. Akan menjaga pandangan kita, akan menjaga kesehatan kita, akan menjaga kaki kita, akan menjaga tangan kita, akan menjaga semua anggota badan kita. Abi Thayyib bin Tabari, seorang ulama tafsir yang luar biasa, dan beliau menulis tafsir Tabari. Ini di antara tafsir-tafsir yang paling utama untuk tafsir Al-Quran. Kita semuanya tahu bahwasannya tafsir Al-Quran itu yang paling utama adalah Ibnu Katsir. Setelah itu datang Al-Qurtubi dan At-Tabari. Dan ini tafsir yang paling utama, yang menjadi rujukan untuk seluruh ulama tafsir. Salah satunya adalah At-Tabari. Beliau hidup sampai 100 tahun lebih. Beliau hidup Abi Thayyib bin Tabari ini sampai 100 tahun lebih.
Tetapi Masya Allah masih anggota badannya kuat. Beliau masih bugar. Beliau masih Masya Allah terlihat sangat sangat awet muda. Padahal usia beliau sudah di atas 100 tahun. Suatu hari teman-teman beliau lagi ingin jalan cross Nil atau jalan melewati Nil. Mereka pakai kapal laut. Di atas kapal mereka melewati Nil. Apa yang dilakukan oleh Abi Thayyib bin Tabari? Beliau berenang. Coba bayangkan, berenang di sungai itu sampai bagian atau mungkin sisi yang satu lagi. Luar biasa. Abi Thayyib bin Tabari. Sampai sahabat-sahabat beliau berkata, "Ya Aba Thayyib, apa rahasia dari semua kekuatan-kekuatan yang diberikan kepadamu? Padahal usiamu sudah di atas 100 tahun." Beliau berkata, "Saya menjaga kekuatanmu. Saya menjaga kekuatanku saat saya muda, maka Allah Subhanahu wa taala menjaganya saat saya tua." Luar biasa, luar biasa. Coba bayangkan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pandangan kita kalau usia kita sudah 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun sudah berkurang. Gigi kita sudah runtuh. Kalau perjalanan kita sudah susah. Saat kita mengangkat beban, udah susah lagi. Udah tidak seperti sekuat saat kita muda. Nah, cara kita bisa awet muda hadirin, cara kita bisa menjaga kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala saat muda, kita menjaganya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga ciptaannya dan kesehatannya sampai akhir hidup. Luar biasa. Ada banyak di antara orang muda yang hadir di antara kita. Ada ustaz yang jadi moderator hari ini, Masya Allah, Ustaz Mulyana masih sangat muda. Nah, kita tunggu dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya sampai akhir hidup. Nah, kata para ulama, bagaimana kita menjaga Allah? Kita fi'lal ma'murat wa tarkal manhiyat. Kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang wajib-wajib, dan juga meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, maksud ini fi'lul mustahabbat wa tarkal manhiyat wal makruhat. Al-mustahabbat itu apa? Kita melakukan apa yang direkomendasikan oleh Rasulullah, meskipun tidak wajib, kita tetap melakukannya. Sunnat Rasul. Banyak di antara kita berkata, ya ini sunnah, tidak usah dilakukan. Bukan wajib. Nah, di dalam ini kita menjaga Allah Subhanahu wa taala, kita menjaga Allah dalam melakukan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun bukan wajib. Wa tarkal makruhat. Dan meskipun bukan haram tetapi kita meninggalkan. Karena tidak direkomendasikan. Misal kita yang makruh, seperti yang makruh kita perceraian. Ini sangat makruh, sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang makruh juga kita kadang-kadang kita menunda salat tetapi masih ada waktunya. Ini makruh. Masih waktunya belum habis. Misal, kita melakukan salat subuh jam 5.20. Ini bukan awal waktu, tetapi sangat-sangat makruh. Tidak haram, tetapi sangat makruh. Kita melakukan salat wajib sendirian. Tidak direkomendasikan. Boleh, silahkan melakukannya sendirian, tetapi sangat tidak direkomendasikan. Lebih bagus ente melakukannya sama jamaah. Nah, itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita? Akan menjaga sebagaimana yang saya sampaikan, tapi juga akan menjaga rezeki yang dititipkan kepada kita. Bahkan akan berusaha untuk menumbuhkannya. Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkannya. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ihfazillah tajidhu tujahak. Kalau engkau menjaga Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan mendapati Allah Subhanahu wa taala di hadapanmu. Apa artinya di hadapanmu? Saat kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala saat senang. Saat kita bersama Allah Subhanahu wa taala saat senang,
maka Allah Subhanahu wa taala akan berada sama kita saat kita susah. Luar biasa. Kita lagi sekarang, alhamdulillah, ada makanan, ada minuman, ada kekayaan, ada gaji, ada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lagi senang. Kita tetap bersama Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita sekarang kita merasa kita sudah kebutuhan kita sudah diberikan kepada kita. Kita tetap bersama Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah ya Allah sudah memberikan kepada saya semua yang saya inginkan. Sekali kita lagi susah, lagi bangkrut, rezekinya menipis, dan juga ada banyak yang menzalimi, maka Allah Subhanahu wa taala akan berada di hadapan kita untuk membantu dan menolong kita. Luar biasa. Kadang-kadang hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sengsara, sedih, stres saat kita dizalimi oleh banyak orang, sampai-sampai kita tidak ada pertolongan apapun. Sampai kita berpikir, ya Allah, saya sudah berdoa berkali-kali, kenapa belum ada pertolongan? Kita ingat dan evaluasi diri kita dulu. Saat kita lagi senang, benar-benar kita menjaga Allah. Bagaimana ingin Allah menjagamu saat susah, padahal engkau saat senang tidak pernah menjaga Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau sudah menjaga Allah Subhanahu wa taala, tenang-tenang aja. Apapun yang dilakukan oleh manusia itu, semuanya akan dilakukan kalau sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis ini. Wa'lam anna al-ummah law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'. Kalau seluruh ummah berkumpul sepakat satu tangan untuk memberi manfaat kepadamu, maka manfaat itu tidak akan sampai kepadamu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi tenang-tenang aja. Tenang-tenang. Jangan terlalu bahagia kalau melihat semua umat ini mencintai kita. Jangan merasa terlalu sombong kalau kita dikenal oleh banyak orang. Jangan merasa sombong kalau sering di TV dan juga banyak followernya, banyak juga orang yang kenal. Jangan merasa sombong. Jangan merasa sombong. Semua follower, semua audience, semua popularitas ini, kalau mereka semua orang-orang ini berkumpul untuk memberikan kepadamu sesuatu, mereka tidak mampu, tidak akan berhasil memberikan apapun kepadamu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sama juga hadirin, ini juga mungkin pesan kepada tukang politik, jangan merasa terlalu bahagia atau terlalu sombong kalau kita didukung oleh banyak orang, karena semua manfaat ini akan diberikan dari seluruh orang ini, diberikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala, manfaat ini bisa terputus kapan saja Allah Subhanahu wa taala inginkan atau takdirkan. Berapa banyak pejabat itu sekarang dulu banyak disintai oleh banyak orang, sekarang mereka di penjara. Kan? Tidak sedikit kan? Banyak orang popularitasnya luar biasa, sangat, tapi sekarang kebenciannya dari masyarakat itu luar biasa. Nah, wa'lam anna al-ummah law ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai' lan yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Kalau seluruh ummah ini berkumpul untuk membahayakan, menimbulkan risiko atau memberikan keburukan terhadapmu, maka kebahayaan ini tidak akan sampai kepadamu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, luar biasa. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama. Sebagaimana tadi kita tidak boleh terlalu bahagia, di sini kita tidak usah terlalu panik. Kita tidak usah terlalu khawatir, tidak usah terlalu takut meskipun kita terlihat sendirian. Demi Allah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya merasakan ini bahkan beberapa kali. Saya sudah berpisah dari keluarga saya di sana di Yaman udah beberapa tahun yang lalu. Mungkin hubungan di antara kami sekarang kalau mungkin tidak bertemu langsung setiap 2 tahun, 3 tahun, hanya lewat Skype atau mungkin lewat video call. Nah, saya awalnya di Prancis. Setelah itu di Indonesia, di Malaysia, dan juga di Jepang. Sampai sekarang masih ada di Indonesia, sendirian. Tidak ada kakak, tidak ada adik, tidak ada bapak, tidak ada ibu, tidak ada keluarga besar sama sekali. Nah, kadang-kadang kalau terjadi masalah, itu terasa banyak orang. Tapi tenang-tenang aja. Tenang-tenang.
Itu ibu saya selalu menyampaikan, ihfazillah yahfaz. Sebagaimana engkau menjaga Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tenang-tenang saja. Siapapun yang bisa memusuhimu tidak bisa merisiko atau menghancurkan engkau kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi tenang aja. Selama kita di jalanan, di perjalanan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimusuhi oleh seluruh manusia, difitnah oleh seluruh manusia, selama kita tahu bahwasanya kita benar-benar menjaga Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya masih ingat suatu hari saya pernah juga menjaga Allah dalam mungkin aturan. Saya pernah menjadi imam masjid sampai mungkin saya melihat ada uang zakat, uang infak itu disalahgunakan. Sehingga saya angkat bicara, ini jangan sampai dilakukan seperti ini. Ujung-ujungnya dijadikan fitnah. Oh, ini datang dari Yaman sendirian, dia orang Syiah, dia begini. Nah, padahal itu semua banyak orang fitnah seperti itu. Tetapi tenang-tenang aja. Selama kita melakukan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjaga kita. Meskipun kita terlihat sendirian dan terlihat di tengah banyak orang yang ingin menghancurkan kita, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, benar-benar hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud ini penuh dengan hikmah dan penuh dengan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف بين telah diangkat, sudah tidak tulis lagi, dan lembaran-lembaran, halaman-halaman itu sudah kering. Qadarullah, takdirullah yang ditulis di dalam Al-Lauhul Mahfuz sebelum kita diciptakan, menurut Ibnu Abbas ini, sebelum kita diciptakan 50.000 tahun, Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan dan menitipkan takdir kepada kita semua. Ustaz Ia Mulyana akan menjadi hari Sabtu tanggal 13 Februari akan menjadi MC di kajian rutin Al-Irsyad. Ini semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Yazin Al-Hakimi akan menjadi pembicara dan juga akan membahas hadis nomor 11 dari Al-Arba'in An-Nawawiyah. Suatu hari Yazin ini akan dapat ini. Suatu hari akan ditakdirkan untuk ini. Ya, akan dapat juga bisa jadi takdir yang buruk, bisa jadi dapat takdir yang baik. Itu semuanya dititipkan, semuanya ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum manusia ini diciptakan. Di mana? Di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Itulah mungkin penjelasan yang sederhana tentang hadis hari ini. Mudah-mudahan insyaallah bermanfaat bagi kita semua. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah disampaikan oleh Ustadz Yazin, yaitu hadis yang ke-19 ya, niscaya jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Baik, untuk itu apabila ada pertanyaan dipersilahkan mengisi kolom chatnya ataupun raise hand. Dan ini sudah ada Ustadz eh, Kang Zaki Okta. Kang Zaki Okta, silahkan, boleh pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pendapat yang mengatakan merokok itu haram, ada yang mengatakan enggak, tapi dia melakukan dengan sengaja, tapi dia sudah tahu gitu. Itu bagaimana pendapatnya? Terima kasih. Baik. Jazakallah khair, Masya Allah. Kalau rukuk itu haram atau halal, sebagaimana tidak ada rukuk di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak bisa berkata rukuk yang kita gunakan ya sekarang itu ada hukumnya. Tetapi ada ijtihad dari ulama karena ada dasarnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga ada ayatnya. Banyak ulama mengharamkan rukuk itu, bilang ini haram. Kenapa haram? Karena Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلِكَةِ. Jangan melakukan sesuatu yang merusak diri kalian atau merusak kesehatan kalian. Menurut ilmu kesehatan, ya mungkin kalau kita melihat ya,
Menurut ilmu kesehatan, rokok ini menyebabkan banyak penyakit-penyakit atau mungkin merusak kesehatan kita. Apalagi mungkin dengan nikotin yang addicted material yang bisa membuat ketagihan, sehingga membuat kita susah menjauhkan diri dari rokok tersebut. Yang paling merusak diri kita di dalam rokok itu yang namanya tans atau tanin mungkin ya. Kalau itu sudah masuk di dalam paru-paru kita, akan merusak beberapa sel-sel di dalamnya, bahkan akan menyebabkan kanker paru-paru. Dan kanker paru-paru itu hadirin termasuk di antara kanker yang paling bahaya. Sampai sekarang kalau kita melihat pengobatannya tidak di atas 60%. Kalau kita melihat mungkin kanker payudara, sekarang alhamdulillah obat-obatnya bisa mencapai sampai 90%, 80%. Jadi lumayan. Tetapi ada juga kanker usus sampai 70%, 75%. Tetapi ada juga kanker paru-paru, ini termasuk di antara kanker yang paling susah diobati. Paling susah. 50%, 60%. Jadi kita melihat banyak orang di antara yang punya kanker paru-paru, mereka meninggal dunia. Salah satu penyebabnya adalah smoking atau merokok. Nah, namun ada beberapa orang yang berkata, ini sebenarnya tidak ada keburukannya dari segi kesehatan. Jadi tidak berisiko dari segi kesehatan. Jadi mereka berkata, ya udah halal. Nah, jadi ini secara umum. Secara umum, kalau rokok itu benar-benar merusak kesehatan kita, maka jelas haram. Kalau itu tidak merusak kesehatan kita, maka boleh kita mengikuti pendapat yang berkata itu halal. Tapi halal yang sangat tidak direkomendasikan. Kenapa? Karena membuat kita tergantung pada sesuatu yang membuat kita menghabiskan harta kita, menghabiskan waktu kita, menghabiskan tenaga kita dalam sesuatu yang tidak bermanfaat. Kita punya anak, kita punya istri, kita punya suami, kita punya keluarga, kita punya tanggung jawab, kita harus menghabiskan uang kita, harta kita dalam sesuatu yang bermanfaat untuk kita dan keluarga kita. Padahal kita menghabiskannya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, dan itu termasuk mubazir. Mubazir kan? Ini hanya asap, gitu. Jadi tidak ada manfaatnya. Jadi secara umum, di antara ulama yang berkata tidak merusak kesehatan kita, mereka menghalalkannya. Seperti mungkin jamaah NU, Nahdlatul Ulama. Dan tidak semua di Nahdlatul Ulama itu merokok. Saya juga aktif di sana di Nahdlatul Ulama. Tidak semua, tetapi mungkin hampir 99%. Nah, karena mereka punya pendapat bahwasannya itu tidak berisiko untuk kesehatan kita. Nah, yang mengharamkannya, mereka berkata bisa merusak kesehatan. Baik, jazakumullah khair. Baik. Ada lagi pertanyaan jemaah? Silakan di kolom chat. Tidak ada sepertinya, Ustaz. Baik, kita khatam kalau tidak ada. Iya. Baik. Baik, Ustaz. Sepertinya sudah tidak ada, Ustaz. Sudah pada ngerti sepertinya. Halo, Ustaz? Iya. Ya. Kita doa saja, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina istafa. Allahumma ij'al tajammu'ana hadha tajammu'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la baynana shaqiyyan wa la mahruma.
اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan Ustadz atas ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat dan Ustadz bisa terus sehat supaya bisa menemani kita semua di majelis virtual subuh. Jazakallahu khairan Ustadz. Baik, jamaah sekalian, acara ini juga bisa disaksikan di YouTube ya. Apabila ada yang ingin men-sharekan linknya, boleh untuk di-sharekan dan hanya untuk komunitas saja, bukan di WA Group. Terima kasih, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di Sabtu depan dengan hadis yang ke-20 ya dan ke edisi yang 90. Mudah-mudahan kita terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu dan terus mengkaji ilmu-ilmu Allah. Baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.